Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno beserta jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman, ada Pak Ustadz Maskuri, Pak Ustadz Muhammad Soleh, Pak Ustadz Muhammad Isra'i, Pak Ustadz Muhammadun, dan di sini juga ada Bapak RT 02, Pak Ustadz Ahmad Madun. Mohon izin sebentar, saya ingin sedikit sharing mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Padahal hadis atau dalil-dalil mengenai keutamaan bulan Sya'ban ini sudah disampaikan di atas mimbar pada khutbah Jumat kemarin kan oleh Pak Ustadz Muhammad Soleh. Kemudian sebelumnya juga keutamaan mengenai Sya'ban ini sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Rashid. Sedikit saja ini karena sekarang sering terdengarnya bahwa ada sebahagian orang yang menyangka bahwa nisfus Sya'ban itu tidak ada dalilnya. Itu penyikapan kita yang pertama seperti apa. Kemudian yang kedua, ada satu broadcast yang akhir-akhir ini sering kita terima, yaitu mengingatkan mengenai malam nisfus Sya'ban. Di dalamnya terdapat kalimat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengingatkan mengenai nisfu Sya'ban maka dia akan terhindar dari api neraka. Kan gitu kan, ada broadcast seperti itu. Tetapi itu adalah hadisnya bukan dari Nabi, alias hadis maudhu atau istilahnya hadis palsu. Bagaimana kita cara menyikapi ini? Tentunya kita punya sikap kalau kita mengetahui dasar dalil dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Pak Ustadz Muhammad Soleh di khutbahnya menyampaikan satu hadis riwayat dari Sunan An-Nasa'i, nomor hadisnya itu 2357 gitu ya Pak ya. Beliau di sana menyebutkan bahwa kira-kira hadisnya adalah ada seorang sahabat yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata atau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Bulan itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang mana letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Yang mana bulan ini adalah bulan waktu-waktunya diangkat segala amal perbuatan manusia kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dan aku sangat senang apabila amalku diangkat aku sedang dalam keadaan puasa. Nah, itu kita pahami dulu hadis itu. Hadis ini memang umum, artinya ini menandakan keutamaan bulan Sya'ban. Bahwa dalam bulan ini amal-amalan kita seluruhnya dari 1 tahun ke belakang sampai kita bertemu lagi dengan bulan Sya'ban ini diangkat untuk dilaporkan oleh malaikat pencatat amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa amal-amal
umat manusia itu ada yang diangkatnya harian, bahkan sehari sampai 3 kali. Ada yang diangkatnya itu pekanan, bahkan satu pekan itu bisa sampai 2 kali pelaporan amal kita oleh malaikat. Kemudian ada yang 1 tahun sekali. Nah ini 1 tahun sekali itu adalah waktunya bulan Sya'ban. Jadi laporan amal kita keseluruhan secara global oleh malaikat pencatat amal dilaporkan kepada Allah. Kalau yang hariannya kan kita tahu bahwa malaikat pagi yaitu subuh, setelah sholat subuh malaikat melaporkan amal-amalan kita kepada Allah. Kemudian setelah beres asar kan sorenya. Kemudian satu riwayat lagi bahwa ketika matahari tergelincir, yaitu ketika waktu zuhur, maka kita disunnahkan untuk sholat qobliyah 4 rakaat. Nah itu adalah waktu-waktunya diangkat amalan kita. Kalau minggu atau kalau pekanan itu kan biasanya hari Senin dan hari Kamis kan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari itu. Nah ini tahunan bahwa amalan-amalan kita diserahkan keseluruhannya oleh para malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang ketika amal-amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau sedang melakukan amal soleh. Dan amal soleh yang mencakup keseluruhan ibadah lainnya itu adalah puasa. Karena puasa di sini adalah mencakup ibadah yang lainnya kan kita. Bolehkah kita baca Quran, memperbanyak baca Quran di bulan Sya'ban? Ya boleh. Salat boleh. Apalagi sedekah boleh. Apapun itu jenis amal soleh yang kita lakukan itu tidak terlarang dilakukan di bulan Sya'ban. Karena bulan inilah bulan kita untuk memperbanyak amal. Karena amal kita yang ini akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang harus kita pahami. Baik, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan malam nisfu Sya'ban? Atau yang biasa kita lakukan ada perayaan malam nisfu Sya'ban. Mana dalilnya? Dalilnya ada. Bahkan di 2 kitab induk hadis, yang pertama di Musnad Imam Ahmad. Ya, coba kita lihat dulu atau kita perhatikan dulu teks hadisnya. Ini di dalam Musnad Imam Ahmad, nanti bisa dicek. Nomor hadisnya itu 6353 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisbi min sya'bana, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah fayaghfiru li ibadihi illa lithnaini musyahinin wa qatilin nafs. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 orang, yaitu musyahinin. Musyahinin itu yang masih bertengkar, belum akur. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilin nafs, dan orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Nah, hal senada pun disebutkan di dalam Ibnu Majah, nomor hadis 1390, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sama ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka kecuali orang yang musyrik dan orang yang masih bermusuhan. Nah itu ada kan dalilnya? Sahih itu. Hadis ini sahih. Coba lihat di Musnad Imam Ahmad
Nomor hadis 6353. Di Ibnu Majah pun tadi sudah disebutkan nomor hadis 1390. Sahih itu derajatnya. Yang dari Imam Ahmad sahih, yang dari Ibnu Majah itu derajatnya hasan. Kemudian masih di dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis yang sebelumnya. Nomor hadisnya 1389. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata seperti ini kira-kira. Suatu malam aku kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku pun mencarinya dan ternyata beliau berada di Baqi, sedang menengadahkan kepalanya ke langit. Beliau lalu bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasul-Nya akan mengurangi haknya atasmu?" Kata Aisyah, aku mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, hanya saja aku khawatir engkau mendatangi salah seorang dari istrimu." Ya malum ya, perasaan wanita di sini istri. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada pertengahan malam Sya'ban Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni orang-orang yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bulu kambing atau bulu domba Bani Kalb." Masya Allah. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni banyak manusia lebih banyak daripada bulu yang dimiliki oleh domba-domba. Ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kalau ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, iya, dhaif. Dhaifnya di mana? Dhaifnya karena ada rawi yang terputus. Jadi kan Aisyah radhiyallahu anhu berkata didengar oleh Urwah bin Az-Zubair. Nah, dari Urwah bin Az-Zubair terputus nih. Jadi tiba-tiba diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Jadi ada antara Yahya bin Abi Katsir dan Urwah bin Az-Zubair ada rawi yang terputus di sini. Makanya derajat dari hadis ini dhaifnya di sana. Baik, satu lagi nih sekarang hadisnya. Ya, kita perhatikan dulu hadis dari sebelum hadis ini. Ini kan hadisnya 1389. Hadis yang sebelumnya nomor hadis 1388 masih dalam Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, apabila malam nisfu Sya'ban maka salatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi nih pada saat itu ketika matahari terbenam. Jadi ketika tanggal 14 sore kemudian maghrib, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya turun ke langit. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang sangat besar turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku? Kata Allah, yang pertama itu, adakah orang yang minta ampun kepadaku? Maka aku akan mengampuninya. Siapa orang yang merasa bersalah di sini? Silahkan minta ampun kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, maka Allah pasti mengampuninya. Kemudian kata Allah, adakah orang yang meminta rizki? Maka aku akan memberikan rizki. Siapa yang minta rizki di malam nisfu Sya'ban, silahkan minta rizki, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang dia minta. Kemudian kata Allah, adakah orang yang mendapat cobaan, maksudnya penyakit atau apapun itu yang dia menderita karenanya, kemudian kata Allah, maka aku akan menyembuhkannya. Masya Allah. Adakah yang begini, adakah yang begitu sampai terbit fajar. Nah ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tentunya dengan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah di sini.
Kita tidak bisa mentakwil bagaimana Allah turun ke langit dunia. Ada yang bilang juga ulama bahwa rahmat Allah yang lebih besar turun ke langit dunia. Nah itu, malam nisfu Sa'ban. Baik, hadis ini memang derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada salah satu perawi yaitu tabi'ut tabi'in namanya Abu Bakar bin Abdullah. Karena beliau ini menurut para ahli hadis dhaif, mungkin pelupa kah atau apalah. Cuma tidak sampai munkar, beliau itu memang mungkin dalam hafalannya kurang atau seperti apa. Yang pasti ahli hadis menyebutkan bahwa beliau ini dhaif. Jadi memang tidak dipakai hadisnya kecuali oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, hadis yang tadi yang sebelum hadis yang setelah hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini memang derajatnya dhaif. Tetapi hadis dhaif bisa kita amalkan, kata Imam An-Nawawi sebagai fadhailul amal, asalkan ada hadis pendukungnya. Mana hadis pendukungnya ya? Hadis yang setelahnya itu Ibnu Majah 1390, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluknya, kemudian Allah memberikan ampunan kepada makhluknya di malam nisfu Sa'ban, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadisnya sahih ini. Hadisnya hasan. Jika ada hadis pendukung di malam nisfu Sa'ban, maka kita boleh mengamalkan hadis dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib ini. Itu kenapa harus puasa? Kan tadi ada hadisnya umum bahwa wa anna wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya senang jika amal saya diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala posisi saya sedang melakukan puasa. Kata Nabi kan seperti itu. Kemudian kenapa harus melakukan puasa di nisfu Sa'ban? Ya karena memang kan ada hadisnya bahwa barang siapa yang puasa 3 hari atau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya, maka dia seperti halnya puasa 1 tahun, kan gitu. Apa yang melenceng kan? Tidak ada yang melenceng dari sini. Tidak ada yang bid'ah dari sini. Jika ada yang mengatakan boleh, silahkan melaksanakan malam nisfu Sa'ban, asalkan sendiri-sendiri, jangan sampai berkumpul-berkumpul. Memangnya kenapa salahnya berkumpul ketika kita melakukan amal-amal di malam nisfu Sa'ban? Karena memang ada jelas hadisnya juga di Sahih Muslim nomor hadis ke 2701. Ya, pernah saya juga menerangkan mengenai hal ini. Sedikit nih, kalau memang ada yang membantah seperti itu, tidak boleh kita berkumpul dalam suatu majelis khusus untuk mendengarkan hadis ini nih. Di dalam Sahih Muslim nomor hadis ke 2701, bahwa kira-kira seperti ini maknanya. Pada suatu hari Muawiyah melewati sebuah halaqah di masjid perkumpulan. Dia melihat ada banyak orang di masjid. Kemudian Muawiyah bertanya kepada mereka yang ada di sana, majelis apakah ini? Mereka yang ada di dalamnya itu menjawab, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, demi Allah, benarkah kalian duduk di sini hanya untuk hal itu? Hanya untuk berzikir kepada Allah? Mereka menjawab, demi Allah, kami duduk hanya untuk itu. Kata Muawiyah, melanjutkan pertanyaannya, sungguh saya tidak menyuruh kalian bersumpah karena mencurigai kalian. Kata Muawiyah itu, karena saya ini orang yang paling sedikit menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya pernah memperhatikan atau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari melewati halaqah para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, majelis apa ini? Kata Nabi. Mereka menjawab para sahabat, ya Rasulullah, kami duduk hanya untuk berzikir kepada Allah dan memuji.
Allah atas hidayah Allah yang berupa Islam ini yang dianugerahkan kepada kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, sungguh aku menyuruh kalian bersumpah bukan karena mencurigai kalian, akan tetapi karena aku pernah didatangi Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril memberitahukan kepadaku bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Catat di sini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak melakukan halaqah zikir, tapi yang melakukan adalah para sahabatnya. Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memuji. Pujiannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sedang berzikir bersama di majelis tertentu, memuji di hadapan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya kita boleh dalam suatu majelis zikir duduk bersama. Bahkan dalam hadis sebelumnya di dalam Sahih Muslim juga nomor hadis ke 2700, kan tidaklah suatu kaum duduk-duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali didatangi oleh malaikat, dipenuhi rahmat, dan mereka diberikan sakinah. Kan ada seperti itu. Sekarang apa salahnya gitu kan? Kemudian ada juga yang membantah, kenapa harus baca surat Yasin? Ya, memang kenapa? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, inna fi kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantungnya, dan jantung Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kemudian ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya. Ya, kenapa harus malam nisfu Sa'ban? Ya karena ini momen. Untuk saya sendiri, saya memilih ikut nisfu Sa'ban. Karena memang kalau melaksanakan di rumah banyak gangguannya dan kemungkinan besar tidak bisa. Tapi minimal kita ikut di masjid bersama-sama, kita membaca surat Yasin. Ya insya Allah kita pun pasti membacanya kan gitu kalau sama-sama. Kalau di rumah agak susah sendirian. Kemudian dari mana ini asalnya perayaan nisfu Sa'ban bersama-sama berkumpul di masjid di suatu tempat gitu kan? Ini memang pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada, pada zaman sahabat tidak ada, tapi ini dilakukan oleh sebahagian tabi'in di daerah Syam. Jadi dikatakan nama tabi'innya itu adalah Khalid bin Ma'dan. Jadi Khalid bin Ma'dan ini adalah salah seorang perawi yang sikoh yang ada di Bukhari dan Muslim juga. Kemudian ada Makhul. Makhul ini adalah salah seorang tabi'in juga yang riwayatnya dipakai oleh Imam Muslim. Jadi artinya kalau mereka dimasukkan ke dalam kitab Sahih Muslim, berarti kan itu udah sikoh, orang yang terpercaya. Ada juga seorang periwayat hadis namanya Luqman bin Amir. Jadi menurut Ibnu Hajar, beliau adalah sikoh dan terpercaya. Dan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun kan tegas, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu aku dan para sahabat. Waladina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tabi'in. Waladina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'un tabi'in. Nah, ini dilakukan oleh sebahagian tabi'in di Syam. Karena memang pada ketika itu juga ada ikhtilaf ulama. Jadi ulama di Hijaz itu memang tidak mengikuti atau tidak merayakan malam nisfu Sa'ban. Seperti Atha bin Abi Rabah gitu kan, mereka menentang karena Nabi SAW tidak melakukan. Nah ini kan ikhtilaf. Artinya untuk sikap kita dengan dalil-dalil yang tadi sudah disebutkan,
kalau memang memahami dalil ini dari sudut pandang sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, ayo kita sama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apabila memang ada bahwa Nabi tidak melakukan nih, saya pun tidak melakukan, ya silahkan lakukan di rumah. Tapi perbandingannya sekarang, apabila di rumah kita tidak ngapa-ngapain ketika malam nisfu Sya'ban, tetapi di masjid kita bisa mengikuti orang gitu kan, baca Quran, wirid, lebih baik di mana kan gitu. Nah itu kan pertanyaannya seperti itu sekarang. Terus ada yang bertanya lagi, kenapa harus ada air gitu kan? Terus kita buka air di depan imam, kemudian air itu didoakan. Ya karena memang media untuk penyembuhan ruqyah itu air. Ya, pernah kan malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air, medianya sebanyak 3 kali. Jibril ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah meruqyah salah satu sahabatnya, itu Sabit bin Qais, dengan air medianya. Terus ada penelitian juga di Jepang ini, ketika air didengarkan oleh bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan yang baik, kata-kata yang baik, jadi molekulnya itu bagus, kristalnya itu indah banget, dibandingkan air yang didengarkan metal atau musik-musik yang keras. Jadi si partikel-partikel airnya itu membentuk suatu yang buruk rupa gitu kan. Nah itu sudah terbukti kan dalam ilmiahnya seperti itu. Dan air ini memang media untuk ruqyah. Kita kan banyak sekarang ulama media untuk ruqyah atau penyembuhan seorang itu dengan air doa. Apa salahnya di sini? Nah itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan nisfu Sya'ban yang sering kita berpolemik di dalamnya. Ini setiap tahun pun pasti akan terjadi gejolak hal-hal yang seperti ini. Tapi ya mari kita sikapi berdasarkan dari hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para ulama. Kemudian ada lagi pertanyaannya, kenapa harus Yasin dibaca 3 kali? Ya karena memang ada ijtihad ulama yang mengatakan itu. Salah satunya dikatakan oleh Syekh Al-Buni. Jadi kita memang ya mari kita baca Yasin 3 kali. Satunya untuk kesembuhan kita, satu lagi untuk panjang umur, ya satu lagi untuk diberikan oleh Subhanahu wa taala rezeki yang baik. Ya sesuai dengan apa yang Allah ini kan tadi ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Itu sajalah. Kalau kita memahami hadis-hadisnya, kita tidak bisa menyalahkan orang yang melakukan nisfu Sya'ban, jangan sampai mencela orang yang tidak melakukannya. Orang yang tidak melakukannya pun ya jangan sampai mencibir juga orang yang melakukan. Ya kita yang penting adalah kita bersaudara. Persaudaraan kita di atas segala-galanya. Ini adalah hal kecil yang harus kita lalui dalam bermasyarakat, dan kita harus banyak bertoleransi kepada orang yang memang beda dengan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.